Ada masih sedikit sekali yang masuk dalam muqaddimah, kemudian kita langsung akan masuk ke dalam syarat-syarat hadis sahih dan kapan hadis akan dhaif. Sisi yang terakhir dari muqaddimah khabar al-ahad. Halaman 52 ya. Halaman 52. Khabar ahad. Khabar ahad ini bersandar atas beberapa jalurnya. Begitu ikhwani. Ketika ada di sini Nabi SAW, di sini An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalas? Di sini siapa? Sahabat. Aduh. Sahabat. Di sini tabi'in. 52. Saya menjelas. Di sini tabi'in. Dan berikutnya, ini namanya, ini sanad, namanya dalam ilmu hadis, namanya gharib. Gharib artinya salah satu sahabat saja yang riwayat dari Nabi SAW. Kemudian ini satu. Kemudian tabi'in hanya satu. Kemudian tabi'in hanya satu. Boleh jadi dari sahabat juga ada yang meriwayat masalah satu orang lagi. Kemudian dari sini ada satu orang lagi. Artinya di sini ada berapa orang? Di sini dua. Di sini ada berapa orang? Dua. Di sini berapa orang? Satu. Ini namanya hadis. Afwan. Hadis gharib. Mana gharib di sini? Mana gharib? Gharib. Namanya hadis gharib. Gharib ini artinya minimal, ini namanya tabaqah ikhwani. Ini namanya apa? Tabaqah. Ini namanya tabaqah. Ini namanya juga apa? Tabaqah artinya satu generasi. Satu teman. Faham? Satu masa. Yang mereka meriwayatkan hadis ini dari satu guru. Ini namanya tabaqah. Artinya bagian hadis ahad ada 3 bagian. Tergantung apa? Tabaqahnya. Minimal tabaqah berapa orang? Di sini isnad ini minimal tabaqah berapa orang? Satu, yaitu sahabat. Artinya ini hadis gharib. Ini hadis apa? Gharib. Hadis gharib banyak di dalamnya ada hadis munkar dan dhaif. Bukan semuanya. Bukan semuanya. Banyak di dalamnya sudah ada hadis munkar dan dhaif. Kenapa? Karena mungkin satu orang saja boleh jadi dia salah. Boleh jadi dia salah. Boleh jadi dia mungkin bertahdis sesuai dengan menyangka saja, bukan menyakini. Faham? Atau termasuk hadis di dalam hadis lain. Oleh kerana itu, kesalahan ini lebih dekat kepada satu orang daripada 2 orang atau lebih. Faham? Kesalahan ini lebih dekat dari mana? 1 orang atau 2 orang? 1 orang. 1 orang atau 3 orang? 1 orang. Oleh kerana itu hadis gharib, kebanyakan kesalahan di dalam hadis atau hadis yang dhaif atau munkar. Kalau ketika hadis ini gharib. Gharib ini boleh jadi di dalam tabaqah sahabat. Dalam tabaqah siapa? Sahabat. Ini tabaqah sahabat. Atau di dalam tabaqah tabi'in. Atau di dalam tabaqah tabi'in. Boleh jadi tabaqah sahabat ini ada 3 sahabat riwayat dari Nabi SAW. Boleh jadi tabaqah tabi'in ada 1 orang saja. Tabi'in ada 5 orang misalnya atau 4 orang. Artinya ini masih hadis apa? Gharib. Karena minimal jumlah yang di sini yang dimeriwayatkan di dalam semua hadis ini berapa orang? 1 orang saja, yaitu di tabaqat tabi'in. Ini namanya hadis gharib. Ketika minimal jumlah berawi di dalam salah satu tabaqat hanya 1 orang saja. Namanya gharib atau fard. Gharib atau fard. Gharib artinya dalam bahasa Indonesia asin. Atau fard artinya sendiri saja. 1 orang saja yang meriwayatkan hadis ini. Ini namanya hadis gharib ketika minimal jumlah berawi di dalam salah satu tabaqat saja, 1 saja. Ketika tabaqah-tabaqah yang lain, walaupun 100 orang, walaupun 200 orang, ini bukan masalah untuk kita. Kita berhukum atas yang minimal saja. Tabaqah yang paling sedikit, yaitu masalah di sini tabaqat tabi'in 1 orang, di sini 3, di sini 4. Kita akan hukum atas siapa? Atas 1 saja. Artinya ini hadis gharib. Taib. Ketika di sini Nabi SAW, ketika di sini Nabi SAW, di sini tabi'in, masalah sahabat.
Di sini ada 3 sahabat meriwayat dari Nabi SAW. Dari 3 sahabat ada 2 sahabat, 2 tabi'in. Kemudian di sini ada 4 rawi. Di sini ada 10 rawi. Khalas? Ini namanya apa ikhwani? Ini hadis apa? Minimal di sini ada berapa orang? Ada 2 orang. Artinya ini hadis aziz. Ini hadis aziz. Aziz. Hadis aziz. Kenapa? Karena minimal jumlah perawi di sini ada berapa orang? 2 orang. Apa yang lebih kuat? Hadis gharib atau hadis aziz? Hadis aziz. Karena minimal di sini ada 2. Kita selalu di dalam ulama hadis akan hukum atas salah satu sanad dengan yang minimal di sini, yang paling sedikit hafalnya atau paling sedikit jumlahnya. Bukan yang paling banyak. Yang paling sedikit. Artinya ini hadis aziz karena yang paling sedikit ini di sini berapa rawi? 2. Boleh jadi 2 rawi ini akan di tabaqah di sini atau tabaqah di sini, tidak ada masalah. Kemana aja atau tabaqah sahabat, kemana aja kita akan hukum atasnya yang minimal, paling minimal jumlah berawi di sini. Khalas, 2 orang artinya ini hadis apa? Hadis aziz. Taib. Ketika di sini Nabi SAW, di sini ada 10 orang, 10 sahabat. Kemudian di sini ada 5 sahabat, 5 tabi'in. Kemudian di sini ada 1, di sini ada 100. Ini hadis apa? Hah? Hadis apa? Gharib. Karena minimal berapa? Ahsan. Taib. Kalau kita berkata di sini minimal ada 2. Aziz. Taib. Kalau saya berkata di sini ada 3 atau 4. 3 atau 4. Artinya ini hadis apa? Masyhur. Ini hadis masyhur, terkenal. Ini hadis apa? Namanya masyhur. Taib. Kenapa kita ulama hadis sudah membagian hadis ahad terhadap ada aziz, ada gharib, ada masyhur. Ada 3 seperti ini. Karena ikhwani, ketika hadis gharib ada salah satu, minimal 1 rawi saja. Kesalahan ke 1 rawi ini lebih tinggi. Faham? Kemungkinan dia salah lebih tinggi daripada kalau aziz, daripada kalau 3 masyhur. Faham? Taib. Kalau ada hadis gharib atau aziz atau masyhur, ini membagi ke 2 bagian. Khalas? Ke arah kita menerima atau menolak. Ada 2 bagian. Ada hadis sahih atau hadis dhaif. Semua ini masyhur atau gharib atau aziz, ini akan membagi berapa bagian? 2. Sahih, hadis ini hadis ahad. Hadis ahad baik masyhur maupun aziz maupun gharib. Sekarang kita mulai dengan yang bahasan yang tinggi sekali. Saya ingin semuanya akan fokus. Kemudian ketika ada kesalahan dari saya, silahkan minta kita ulang. Buya Adi rahimahullah akan apa? Akan sampaikan. Taib. Hadis ahad ini, hadis ahad membagi 2 bagian. Sahih atau dhaif. Sahih atau dhaif. Tidak ada bagian lagi. Hadis sahih atau hadis dhaif. Sahih ini kapan hadis akan sahih? Kapan ini akan sahih? Ketika semua syarat akan apa? Akan terkumpul di dalam sanad dan matan. Syarat-syarat akan terkumpul dengan sanad atau matan. Artinya hadis akan sahih. Artinya ketika sahih, wajib kita beramal dengannya. Tidak boleh sama sekali kita menolak hadis sahih walaupun ahad. Yang membedakan antara ahad dan mutawatir hanya ahli ahwa saja, ahli bid'ah saja. Supaya mereka akan main di dalam masalah apa? Ketika mereka menolak ini, karena ini hadis ahad, supaya ada orang berkata, takut dia apa? Memberikan hujjah atas mereka sesuai dengan hadis ahad. Tidak boleh kita takut sama sekali, karena mereka membedakan antara mutawatir dan ahad atas dasar hawa nafsu, bukan dasar syariah. Bukan dasar syariah. Taib. Hadis sahih yang sudah menumbuhkan semua syarat-syarat yang ulama hadis sudah melakukan. Kemudian dhaif ketika sudah ada salah satu syarat atau 2 atau lebih sudah kurang dari sanad atau matan. Dari sanad atau matan. Artinya semua syarat ini harus terkumpul pada sanad hadis dan matan hadis. Taib. Apa syaratnya ikhwani?
Apa syaratnya? Yang pertama, kita sekarang bicara tentang hadis sahih. Hadis sahih. Syarat yang pertama namanya adalah. Halaman 61. Halaman 61. Oke? Namanya adalah. Adalat rawi. Adalat rawi. Artinya di sini, syarat di sini akan pada sanad atau matan? Sanad artinya berawi-berawi. Matan artinya sabda Nabi SAW atau kata para sahabat atau tabi'in. Syarat yang pertama harus berada di dalam sanad atau matan? Di dalam sanad. Di dalam sanad. Semua berawi di dalam sanad harus mereka ada di dalam mereka adalah. Apa artinya adalah? Adalah ada dua bagian. Ada dua bagian. Kata adalah ada dua bagian. Ada taqwa. Taqwa. Dan ada harga diri. Harga diri yang muru'ah. Ada taqwa, ada harga diri. Ini namanya adalah. Adalah harus terkumpul pada berawi dua sifat. Sifat yang pertama ketakwaan diri kepada Allah. Sifat yang kedua harga diri, yaitu muru'ah. Harga diri harus dia memiliki harga diri di hadapan manusia. Artinya ketakwaan ini di dalam apa? Di dalam agama. Harga diri di dalam apa? Dunia, adat, mubahat. Paham? Takwa artinya orang harus secara zahir dia orang bertakwa kepada Allah. Kenapa ulama terkumpul? Ulama sudah sepakat tentang masalah takwa ini. Karena ketika tidak ada takwa, boleh jadi berawi ini berdusta atas nama Nabi SAW. Betul atau tidak? Apa yang menghalangi rawi ini untuk berdusta atas nama Nabi? Ada agama di dalam hatinya. Dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh kerana itu sebakat para muhaddisin harus berawi memiliki takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu agama. Takwa artinya perasaan yang berdiri di dalam hati seorang hamba yang membuahnya untuk melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rasa takut dan rasa harap. Ini artinya takwa. Kenapa engkau menuntut ilmu? Karena engkau takut kepada Allah, harap kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau melaksanakan salat? Karena bertakwa kepada Allah. Kenapa engkau takut untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau ada rasa takut di dalam hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini takwa. Dan takwa ini, paham? Ini secara zahir, ini takwa dasarnya di dalam hati seorang hamba. Tapi muncul atas anggota-anggota badan. Bagaimana? Kita melihat orang senantiasa ketika Allahu Akbar, kemudian azan dia ke masjid. Ketika ada ibadah, sebuah ibadah secara zahir dia selalu di dalam saf yang pertama. Ketika ada amalan kebaikan, beliau lalu berusaha untuk melakukannya. Ini secara takwa secara zahir. Artinya kita berhukum atas seorang mukmin atas secara apa? Zahir, bukan secara batin. Boleh jadi secara zahir dia bertakwa, tapi secara batin dia orang munafik. Ini bukan atas kita, ini atas Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai manusia secara umum berhukum atas apa? Secara zahir. Oke? Taib. Ulama mensyarat masalah takwa supaya mereka menjamin bahwasannya ada ketakutan di dalam hati berawi, supaya mencegah beliau untuk apa? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Syarat yang kedua di dalam adalah artinya muru'ah atau harga diri. Kenapa si berawi harus mempunyai harga diri? Halas. Harus memiliki harga diri karena beliau membawa wahyu kepada manusia. Ketika membawa wahyu, harus dia meninggalkan apa yang diremehkan oleh manusia. Dan ini berbeda dari negeri ke negeri, bahkan dari kampung ke kampung. Masalah di negeri Indonesia, sendawa ini secara zahir ini biasa, betul atau tidak? Di sini biasa semua mau sendawa secara suara tinggi, tidak ada masalah. Kalau di negeri Arab, sendawa ini aib sekali. Tidak boleh kita sendawa secara suara tinggi di hadapan manusia.
Mereka akan meremehkan kita. Ketika saya berada di negeri Arab dan ingin sendawa, tidak berusaha untuk menyembuhkan ini, bahkan suara tinggi, nanti setelah 5 menit ana mau sampaikan sebuah hadis kepada mereka. Apakah mereka menerima? Mereka tidak menerima. Oleh kerana itu ulama membuat sebuah syarat, yaitu muru'ah, harga diri, supaya ketika saya mempunyai harga diri, orang akan menghormati saya, menghormati apa yang saya sudah membawa kepada mereka. Saya membawa syariat, harus saya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Paham? Oleh kerana itu ulama sangat keras di dalam masalah harga diri. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu meninggalkan hadis berawi namanya Amr ibn Dinar. Amr atau Abdullah bin Dinar. Dan dia salah satu rawi imam besar dalam ilmu hadis. Lalu para imam bertanya kepada Malik, "Wahai Malik, kenapa engkau meninggalkan hadis Amr ibn Dinar?" Lalu beliau menjawab, "Karena saya datang ke majlis beliau, tiba-tiba melihat murid-muridnya menerima hadisnya secara mereka berdiri, tidak duduk. Saya mengutamakan memuliakan hadis Nabi, tidak boleh. Faham? Seorang berawi sampaikan hadis Nabi sambil dia berdiri, kemudian murid-muridnya juga berdiri. Ini tidak boleh. Mereka tidak menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ini dibawa apa? Masalah harga diri, muru'ah. Lalu Al-Imam Malik menolak hadis siapa? Amr ibn Dinar. Dan Amr ibn Dinar ini salah satu rawi hafalnya luar biasa. Dia imam. Faham? Hafalnya ribuan hadis dari Nabi SAW. Tetapi Al-Imam Malik melihat seperti ini, tidak mau menerima hadisnya radhiyallahu anhu. Faham? Dan ada banyak cerita dari ulama hadis yang menolak hadis rawi kerana masalah harga diri. Oleh kerana itu harus para ulama, para menuntut ilmu, para da'i kepada Allah Azza wa Jal, harus mereka mempunyai harga diri. Tidak boleh mereka menjatuhkan harga diri mereka di hadapan masyarakat. Akhirnya mereka mau ilmu yang mereka sampaikan akan apa? Akan terima. Bagaimana akan diterima? Pasti akan ditolak. Faham? Dan oleh kerana itu ulama memperhatikan adat setiap negeri. Artinya saya sekarang di Indonesia, harus saya memperhatikan adat-adat orang di Indonesia. Ketika saya pindah ke negeri yang lain, negeri Yaman misalnya, harus saya memperhatikan adat-adat ahli Yaman, supaya ketika saya duduk untuk sampaikan syariat kepada mereka, mereka langsung apa? Terima dari saya. Oleh kerana itu sahabat Nabi SAW, secara zahir, secara pakaian, ketika mereka masuk ke sebuah negeri baru, mereka ingin menyebarkan Islam, mereka memperhatikan adat mereka walaupun di dalam pakaian. Pakaian mereka apa? Lalu para sahabat apa? Memakai pakaian negeri yang baru ini. Kenapa? Supaya ini buat kita dekat. Kita apa akan dekat. Karena itu masalah pakaian ini kita harus apa? Senantiasa mirip sama negeri-negeri yang kita berada dalamnya, terutama tidak apa? Kecuali yang sudah dilarang oleh syariat. Ada pakaian dilarang oleh syariat, kita harus meninggalkannya. Artinya adalah ini ikhwani, adalah secara ulama hadis berkata adalah ini ada dua bagian. Yang pertama taqwa, yang kedua harga diri. Taib, jenis berawi terhadap masalah adalah, jenis berawi terhadap masalah adalah ada 3 jenis. Ada yang pertama, ada yang sudah ada adalah, yang sudah terwujud adalah mereka. Artinya mereka menumbulkan apa? Berapa sifat? Taqwa dan harga diri, muru'ah. Faham? Ada adalah. Bagaimana kita tahu berawi-berawi ini memiliki adalah? Ketika kita kembali kepada kitab-kitab jarh dan ta'dil, kita akan melihat ulama berkata fulan ini ada adalah, fulan ini tidak ada adalah. Okey? Artinya ini masalah apa? Kita kembali kepada buku-buku jarh dan ta'dil. Taib. Yang kedua, tidak ada adalah. Tidak ada adalah. Siapa mereka yang tidak ada adalah ini? Yang pertama, kazzab. Waliyazubillah.
Mana ini sini? Halaman 65. 65. 65. Yang pertama Al-Kazzab. Al-Kazzab wal'iyadzubillah. Yaitu yang berdusta. Orang berdusta secara zahir atas nama Nabi SAW. Apakah ada orang berani berdusta? Banyak sekali. Bahkan mereka, agama mereka kuat. Dan mereka termasuk dalam orang yang berdusta atas nama Nabi. Bagaimana agama mereka kuat kadang-kadang dan mereka berdusta atas nama Nabi? Ahli ahwa. Kadang mereka orang qiyamul laili, faham banyak rakaat, mereka hafal Quran, mereka ahli zuhud, ahli wara, dan mereka masuk dalam apa? Galanan orang yang berdusta atas nama Nabi. Kenapa? Mereka bertaqarrub kepada Allah dengan apa? Kedustaan mereka. Antum bayangkan bagaimana bid'ah menjatuhkan orang di dalam neraka jahannam. Faham? Mereka ada kalangan dari namanya Al-Karramiyah. Orang mubtadi' namanya Al-Karramiyah, kalangan seperti Asy'ariyah, tapi ini namanya Al-Karramiyah. Mereka kedustaan di dalam agama mereka ini mustahab dianzurkan supaya mendekatkan orang kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah agama Allah Quran supaya dia memerlukan kita untuk mendustakan atas nama Allah atau nama Nabi SAW supaya mendekatkan diri kepada Allah? Tidak ada ayat dari Al-Quran yang cukup untuk masalah ini atau hadis sahih dari Nabi SAW. Faham? Ini fahaman luar biasa ikhwani fillah. Wal'iyadzubillah. Artinya yang keluar kerana syarat adalah ini yang pertama Al-Kazzab, orang yang berdusta. Yang kedua orang Al-Muttaham bil-Kadhib. Al-Muttaham bil-Kadhib yaitu Dituduh berdusta. Dituduh berdusta. Dituduh berdusta. Kenapa dia dituduh berdusta? Karena ada dua sebab. Sebab yang pertama karena dia berdusta di cerita-cerita antara dia dan manusia biasa. Dia tidak berdusta atas nama Nabi. Kalau berdusta atas nama Nabi artinya namanya apa? Kazzab. Hadisnya maudhu', palsu. Orang yang kedua ini tidak berdusta atas nama Nabi, tapi ketika dia bicara sama teman-temannya dia berdusta. Secara duniawi dia berdusta. Hadisnya ditinggalkan sama sekali. Tidak boleh kita menerima. Kenapa? Karena dia sudah merasa apa? Kelazatan atau kemanisan kedustaan. Walaupun atas manusia, bukan atas Nabi. Langsung kita menolak hadisnya. Yang kedua, dia guru-gurunya banyak orang hafalnya lima dan munkar. Dan dia senantiasa apa? Setiap riwayatnya ada rawi hadisnya munkar atau rawi hafalnya sangat limah. Faham? Banyak hadisnya dhaif. Oleh kerana itu dia namanya dituduhan apa? Berdusta. Hadisnya tidak diterima. Kenapa? Karena masalah adalah tidak jelas di dalam agamanya wal'iyadzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga ikhwani, alladhi yasrik al-hadis, orang malin hadis. Ada malin harta, ada malin tanah, ada malin barang manusia, ada malin juga hadis Nabi SAW. Sah? Nah, bagaimana malin hadis Nabi SAW? Faham? Dia orang malas, tidak mau rihlah ke sana dan ke sini. Dan ada syahwat tahdis. Ilmu hadis ini ada syahwat ikhwani. Dia ingin sekali duduk dan ada murid di hadapannya, kemudian dia sampaikan hadis Nabi SAW. Tapi dia tidak paham, memaksa dirinya untuk berjalan menumbulkan hadis Nabi dari berawi-berawi. Tidak mau duduk di majlis ilmu. Dia lakukan apa? Dia tidur di rumahnya atau dalam usaha duniawi mencari biti-biti. Akhirnya dia datang ke perawi yang sudah cabik, sudah menumbulkan hadis dari perawi ini dan perawi ini. Kemudian dia malin hadisnya, kemudian apa? Dia menisbatkan hadisnya kepada dirinya sendiri. Contoh, hadisnya ini dari Buya Adi rahimahullah. Faham? Dari masalah Abu Hurairah. Dia berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Hurairah. Hadis ini dari Buya Adi. Tidak ada Buya Adi di dalam berawi-berawi. Faham? Dia langsung menjatuhkan Buya Adi. Kemudian dia berkata apa? Telah menceritakan kepada saya Abu Hurairah. Dia namanya apa? Mencuri hadis. Dan ada banyak perawi seperti ini. Faham? Yang ke lima. 4. Keambil. Keempat, al-mubtada'.
orang ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah ini ada tafsil, ada banyak cerita tentang ahli bid'ah. Bukan setiap orang ahli bid'ah hadisnya ditolak, bukan. Paham? الفاسق أولا. Nah. Bukan setiap orang ahli bid'ah hadisnya apa? Ditolak. Kecuali yang hafalnya limah, kemudian dia menyuruh orang untuk memakai bid'ahnya wal'iyadzubillah. Berdakwah kepada bid'ah-bid'ah yang dia sudah i'tiqad wal'iyadzubillah. Ini hadisnya akan ditolak. Ketika ada ahli bid'ah, hafalnya kuat, dan ulama sudah berkata hafalnya sudah kuat, hadisnya diterima. Kecuali hadisnya ini di bab bid'ah beliau. Contoh, orang bid'ah di dalam murji'ah. Tahu antum murji'ah? Irja', bid'ah irja'. Paham? Tahu irja' kan? Apa bid'ah yang mereka tahu? Bid'ah i'tiqadiyah. الاعتقاد. Qadariyah masalah. Paham? Ada banyak bid'ah dalam i'tiqad. Ada irja', ada qadariyah. Masalah qadariyah. Ketika berawi ini hafalnya kuat, tapi hadis ini yang kita meneliti di dalam masalah qadariyah, masalah qadar, tidak boleh kita menerima. Walaupun hafalnya kuat, anda lihat. Ketika anda lihat syarat-syarat yang ulama membuat untuk menjaga hadis Nabi, luar biasa ikhwani. Engkau tidak akan suka hadis Nabi, sangat suka hadis Nabi SAW. Sangat suka ilmu-ilmu hadis ini. Sangat memuliakan ilmu-ilmu hadis ini. Wallahi ikhwah. Faham? Taib. Ulama berkata, ketika ahli bid'ah, orang ini ahli bid'ah, meriwayat hadis, kita harus mengetahui apakah hafalannya kuat atau tidak. Yang kedua, apakah hadis ini termasuk di dalam bid'ah beliau atau tidak. Ketika termasuk dalam bid'ah beliau, kita menolak hadisnya. Walaupun hafalnya kuat. Walaupun hafalnya kuat. Ini termasuk di dalam apa? Keadilan ahli sunnah dan ahli hadis. Ahli hadis, walaupun ahli bid'ah, kita harus ada rincian. Hafalnya kuat, alhamdulillah. Apakah hadis ini termasuk dalam bid'ah beliau atau tidak? Termasuk menolak. Tidak termasuk, kita ambil insyaAllah. Oke ikhwani, ini ahli bid'ah. Taib, yang keempat, yang kelima, al-fasiq. Al-fasiq ini artinya melawani yang bertakwa. Yang bertakwa ini orang menjauh diri dari kemaksiatan. Orang fasik yang melakukan maksiyah secara zahir. Melakukan maksiyah secara zahir. Dan alhamdulillah, ketika kita melihat berawi-berawi, tidak ada orang di antara berawi hadisnya tertolak karena masalah fasik. Karena tidak ada orang yang, atau sedikit sekali mungkin satu rawi atau dua rawi yang mereka berkata hadisnya tertolak karena masalah kefasikan. Fasik artinya melakukan maksiat secara zahir wal'iyadu billah. Taib, ini yang masuk di dalam keran apa? Tidak ada apa? Adalah. Yang pertama ada apa? Ada adalah. Adalah artinya terkumpul dua sifat. Yang pertama taqwa, yang kedua muru'ah, yang harga diri. Taib. Kalau yang kedua tidak ada adalah. Tidak ada adalah, ini gandunannya apa? Yang satu kazzab, yang berdusta. Yang kedua al-muttaham bil kadhib. Yang ketiga alladhi yasik al-hadis, malin hadis, bukan malin harta, malin hadis. Tab mana yang balin jilli? Malin hadis atau malin harta? Hadis. Balin jilli. Paham? Apa yang balin jilli? Lagi. Yang mendustakan hadis atau yang malin hadis? Mendustakan hadis. Kenapa? Yang malin hadis boleh jadi hadis ini sahih. Betul? Tapi yang mendustakan, membuat-buat hadis dan menisbatkan ini kepada Nabi, ini yang balin buruk. Faham? Kedudukannya setelah iblis. Walayazubillah. Faham? Taib. Yang ketiga, yang keempat, al-mubtadi', dan ada rincian dalam masalah al-mubtadi'. Yang kelima, al-fasiq, orang yang melakukan maksiat secara zahir. Ini masalah adalah. Taib, yang ketiga termasuk dalam masalah adalah juga. Yang pertama yang sudah ada adalah, yang kedua tidak ada adalah. Yang ketiga tidak yakin ada atau tidak ada adalah. Halaman 67 ya. Apakah ada adalah atau tidak? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu.
tidak jelas. Tidak apa? Tidak jelas. Apakah dia mempunyai adalah atau tidak? Okey ikhwani, tidak jelas. Dan ini ada banyak macam. Yang pertama al-majhul, majhul al-ain. Yang pertama majhul, majhul ain. Majhul yani tidak terkenal. Ulama tidak mengetahui siapa si fulan ini sama sekali. Ulama siapa ikhwani? Ulama jarh dan ta'dil. Ulama jarh dan ta'dil. Faham? Tidak tahu siapa perawi ini. Hanya ada namanya saja. Mereka tidak tahu dari mana, atau pekerjaannya apa, atau hafalannya bagaimana, atau gurunya siapa, atau muridnya siapa. Mereka tidak tahu apapun terhadapnya. Faham? Namanya majhulul ain. Hadisnya sangat limah. Sangat limah, bukan limah saja. Ini sangat limah. Baik, yang kedua, majhul al-hal. Majhul al-hal artinya mereka tahu perawi ini siapa, tapi keadaannya, hafalannya bagaimana mereka tidak tahu. Mereka tahu gurunya siapa, muridnya siapa, tetapi hafalannya bagaimana mereka tidak tahu. Faham? Tapi kenapa mereka tidak tahu? Mungkin kerana hadisnya sangat sedikit. Mungkin satu hadis, atau dua, atau tiga, atau lima, atau 10. Faham? Lalu mereka tidak, ulama hadis tidak mengetahui keadaannya bagaimana, atau mereka kampungnya sangat jauh sekali dan hanya dia membawa 2 hadis saja, lalu mereka tidak melihat ada kepentingan untuk berjalan ke kampung beliau untuk meneliti hadisnya atau menumbulkan hadisnya atau bertanya kepada ahlinya bagaimana hafalnya dan agamanya dan seterusnya. Ini namanya majhulul hal. Hadisnya limah saja. Hadisnya apa? Limah saja. Ini majhulul hal, hadisnya limah saja. Taib, yang ketiga al-muhmal. Al-muhmal. Apa artinya muhmal? Masalan, Ustaz Adi mempunyai beberapa guru. Ada 3 guru namanya Muhammad. 3 guru namanya Muhammad. Ada Muhammad ibn Ali, ada Muhammad ibn Ismail, ada Muhammad ibn Ibrahim. Tapi beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad saja. Dan diam, tidak menjelas siapa Muhammad ini. Dan 3 Muhammad ini ada di antara mereka yang hafalnya kuat, ada yang limah, ada yang munkar. Tapi saya bagaimana tahu ini Muhammad siapa? Ini termasuk dalam hadis apa? Muhmal. Muhmal artinya beliau tidak mengikat. Paham? Berawi ini dengan gelar beliau atau nama beliau. Hanya beliau sebut salah satu nama yang pertama. Dan beliau mempunyai banyak guru yang bernama ini, bernama masalah Muhammad. Beliau hanya berkata telah menceritakan kepada saya Muhammad. Baik, Muhammad siapa? Apakah yang hafalnya kuat atau limah atau munkar? Tidak tahu. Ketika tidak tahu, artinya hadis ini ditolak, dhaif. Karena ada berawi namanya muhmal. Muhmal artinya tidak mengikat namanya yang gelar yang lengkap, supaya kita mengetahui dan meneliti bagaimana keadaannya dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ini namanya apa? Muhmal. Taib. Dan keempat, mubham. Mubham. Apa artinya mubham? Mubham artinya setiap berawi mempunyai nama, tapi beliau berkata telah menceritakan kepada saya seorang syekh saja. Syekh siapa ini? Tidak tahu. Namanya mubham. Tidak dijelas namanya. Atau telah menceritakan kepada saya seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini? Tidak tahu, artinya mubham. Atau dia berkata dari si fulan. Si fulan ini siapa? Apa namanya? Dia tidak sebut namanya. Ini namanya mubham. Ini namanya apa? Mubham. Ketika gitu artinya hadisnya ini limah, kita menolak hadis ini, khalas, kecuali kita harus meneliti hadis ini terhadap masalah yang pertama apa? Adalah harus ada taqwa dan muru'ah. Taqwa dan muru'ah. Baik, berawi terhadap masalah adalah membagi berapa bagian? 3. Yang pertama,
Rawi adl. Adl artinya menumbuhkan antara taqwa dan muru'. Yang kedua, tidak adl. Artinya yang pertama siapa? Al-kazzab. Berdusta. Yang kedua, muttaham bil kazib. Yang ketiga, alladhi yasriq al-hadis. Yang keempat, al-mubtadi'. Yang kelima, al-fasiq. Taib. Maksud yang ketiga, kita tidak mengetahui apakah dia adal atau tidak adal. Tidak jelas. Tidak jelas. Karena itu orang yang sekarang di zaman ini berkata, fulan ini tidak jelas manhajnya. Ini tidak termasuk dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ini termasuk dalam ilmu hawa. Tahu ilmu hawa? Tahu ilmu hawa? Ilmu hawa. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Karena ulama sekarang berkata ini tidak jelas ketika beliau sudah meninggal dunia. Hanya hadisnya sedikit. Tidak ada buku-buku yang dia sudah meninggalkan. Atau tidak ada video-video atau apa-apa yang kita tahu akidah beliau apa. Tidak ada semuanya. Boleh jadi kita berkata ini tidak jelas. Tapi kalau orang masih hidup mempunyai buku, faham? Ceramah beliau sangat banyak sekali dalam akidah dan fiqh dan yang lain. Akhirnya engkau berkata tidak jelas, artinya engkau ahli hawa bukan ahli sunnah. Ya ini yakin habib, ini yakin ikhwani. Ini ilmu bukan hawa. Ketika engkau bercerita tentang sesuatu harus berdasar ilmu yang jelas seperti matahari. Tidak ada ilmu artinya ada hawa. Tidak ada hal yang ketiga. Yang ketiga ini tidak jelas. Siapa yang tidak jelas? Orang yang tidak terkenal sama sekali. Dari siapapun dari ulama jarh wa ta'dil. Faham? Hanya disebut di dalam sanad namanya saja. Ini siapa, dari mana, mana gurunya, mana muridnya, mana bukunya, mana hadisnya, tidak ada. Mungkin hadisnya hanya satu atau dua saja. Yang ini yang majhul ain, majhul ain. Zatnya tidak dikenal. Yang kedua majhul hal. Zatnya dikenal tapi keadaannya tidak dikenal. Tidak diketahui. Keadaannya apa? Hafalannya. Tidak diketahui. Yang ketiga muhmal. Muhmal artinya dia mempunyai banyak guru namanya Sufyan. Ada yang lima, ada yang dhaif. Dan dia hanya berkata telah menceritakan kepada saya Sufyan. Sufyan siapa? Beliau tidak tahu, tidak sebut. Ini namanya hadis dhaif karena perawi di sini muhmal. Paham? Yang keempat al-mubham. Mubham artinya dia berkata haddasni syekh. Telah menceritakan kepada saya seorang syekh atau seorang saja, laki-laki. Atau dari beberapa orang, tidak sebut nama mereka. Ini namanya mubham. Ini namanya mubham. Ini berkaitan tentang masalah adalah. Ada yang ingin kita menjelas? Kalau misalkan gurunya cuma satu Sufyan saja, apa dia termasuk? Kalau dia mempunyai satu orang namanya Sufyan, sudah kita tahu Sufyan ini siapa. Paham? Kita kembali kepada buku Jarh wa Ta'dil, kita meneliti keadaan Sufyan ini. Sufyan masalan Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali dari Makkah, faham? Kemudian kita tahu akan melihat bagaimana kondisi beliau dalam ilmu Jarh wa Ta'dil. Tapi ketika ada banyak namanya Sufyan, di antara mereka yang sahih dan yang dhaif, kita tidak tahu, kita harus apa? Berhenti. Wallahu alam. Baik. Sudah jelas atau tidak? Yakin? Boleh ada yang bertanya? Boleh. Nah. Boleh. Silakan. Perbedaan antara kita belum jelas tentang al-mudallis. Kita akan jawaban ini nanti yang supaya mereka akan tahu. Ya. Nah, yang berkaitan silakan dengan bahasan ya. Karena masalah yang ditanyakan nanti akan dibahas juga sama Syekh itu. Silakan. Yang berkaitan dengan ini ada yang nggak jelas, tanyain. Itu. Dia mempunyai 3 guru, semuanya hadisnya kuat. Oke? Ada masalah lain, yaitu dari muridnya. Afwan, di sini masalah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelas? Di sini sahabat. Dari mereka ada tabi'in. Dari mereka ada tabi'in. Kelas? Di sini namanya masalah qala
telah menceritakan kepada saya Sufyan. Sufyan di sini ada 3 orang namanya Sufyan. Semua hafalan mereka bagaimana? Kuat. Oke? Ini bukan masalah. Masalah sekarang, apakah 3 orang di sini sudah dengar langsung dari guru mereka di sini atau tidak? Contoh. Ada 1, ada 2, ada 3. Mereka berkata, Sufyan nomor 1 ini, paham? Termasuk di dalam gurunya yang sahabat ini Abu Hurairah. Atau misalnya Umar bin Khattab. Yang nomor 1 sudah dengar langsung dari Umar. Yang kedua, tidak dengar langsung dari Umar. Yang ketiga, Umar tidak gurunya. Artinya masih ada masalah lain. Yang kita akan ceritakan tentang syarat yang kedua di dalam hadis yang sahih. Oke? Paham ikhwani? Artinya bukan masalah semuanya hafalannya kuat. Hafalan ini salah satu syarat. Ada syarat yang lain. Oke? Ada syarat yang lain. InsyaAllah nanti setelah daurah ini banyak di antara kalian akan jadi muhaddis. InsyaAllah. Harapan saya di Indonesia mencetak ahli hadis. Harapan saya. Saya di Indonesia khusus dari banyak negeri. Paham? Karena ada salah satu teman berkata, sebelum anak ke Indonesia, kita ingin mencetak para muhaddisin di dalam negeri Indonesia. Karena tidak ada. Ini sudah 10 tahun yang lalu. Atau 11 tahun yang lalu. Paham? Saya istikharah Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan kecintaan Indonesia dalam hati saya. Aku tidak tahu apa Indonesia ini sama sekali. Di mana Indonesia ini, di beta negeri-negeri, tidak tahu. Kecuali tahu tsunami saja. Tsunami ini 2000 berapa? 4? Saja. Tak saya dengar tentang tsunami. Selain itu tidak tahu. Faham? Saya ingin sekali mencetak para ulama hadis. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kemampuan, umur dan niat yang murni kepada Allah azza wajalla. Baik ikhwani. Ini tentang adalah ketika kalian ingin Ustaz Adi menjelaskan, silahkan. Tidak ingin kita kembali kita lanjut ke bahasan yang berikutnya. Ini syarat yang pertama untuk hadis sahih, adalah. Adalah ini artinya apa? Artinya taqwa dan muru'ah. Kenapa ulama berkata harus ada adalah? Supaya ada ketakutan di dalam hati perawi mencegah beliau untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke ikhwani, ini yang pertama. Yang kedua, dhabtur ruwah. Dhabtur ruwah artinya hafalan. Hafalan berawi. Halaman 70. Halaman 70. Yang kedua ikhwani, dhabtur ruwah. Hafalan berawi. Harus setiap perawi mempunyai hafalan. Dan hafalan ini tidak satu macam. Hafalan engkau tidak seperti hafalan saudara engkau, tidak seperti hafalan Al-Bukhari, tidak seperti hafalan Al-Imam Malik bin Anas, tidak seperti hafalan Abu Hurairah, tidak seperti hafalan Nabi Muhammad SAW. Betul atau tidak? Berbeda. Seperti iman ini, paham? Berbeda macamnya. Juga hafalan. Juga apa masalah? Hafalan. Hafalan ini artinya ada 2 hafalan. Membagi 2. Ada hafalan dada, ada hafalan kitab. Apa artinya dada dan kitab? Hafalan dada artinya orang hafal hadisnya di dalam hatinya, dadanya. Faham? Seperti Al-Fatihah. Kapan aja kita meminta beliau menceritakan, beliau siap. Faham? Seperti ada komputer. Tik, langsung keluar apa yang kita mau. Juga berawi dahulu. Hafalnya di dalam hatinya, bukan semua rawi. Ada berawi hafal dada saja, ada hafal kitab saja. Ada hafal keduanya. Ada tidak hafal sama sekali. Paham? Yang hafal dada bagus sekali. Tapi yang lebih bagus hafalan dada dan kitab. Apa artinya kitab? Artinya dia mendengar hadis dari gurunya, dia langsung tulis dalam bukunya. Dan bukunya ini menjaga buku ini seperti menjaga matanya. Tidak boleh ada seorang pun membuka kitabnya atau membuat apapun di dalam kitabnya. Faham? Ini namanya hafal apa? Kitab.
Dan perawi yang meriwayatkan hadisnya dari kitabnya lebih baik, lebih tinggi daripada rawi yang meriwayatkan hadisnya dari dadanya. Karena hafalan dada boleh jadi ada salah. Tapi ketika dia meriwayatkan dari kitabnya langsung tidak ada salah. Paham ikhwani? Artinya hafalan dada, hafal di dalam hatinya apa yang dia ingin meriwayatkan. Hafalan kitab, dia menjaga kitabnya yang dia sudah menulis hadisnya dari gurunya. Paham? Dari saat dia mulai menulisnya sampai dia mati. Tidak boleh ada seorang pun yang membuat apa aja di dalam kitabnya ini. Karena ada beberapa rawi yang hafalnya kuat, tapi hadisnya tertolak. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kitabnya. Misalnya ada anaknya membuat sesuatu di dalam kitabnya, hadis yang palsu. Ada budaknya, ada temannya, dia tidak menjaga. Oleh karena itu ulama dahulu menjaga kitabnya yang asli seperti menjaga hatinya atau matanya atau hartanya. Betul. Paham? Ini namanya bagian dari masalah hafalan. Hafalan, ada hafalan dada, ada hafalan apa? Kitab. Dan ini tergantung apa? Berawi. Ada beberapa bagian. Bagian yang pertama ikhwani, yang pertama halaman 72, ad-dabt min haitsu riwayah. Macam dabt berdasarkan riwayat. Riwayat ini dari dada atau dari kitab? Mana yang paling tinggi? Dari kitab. Yang lebih tinggi ketika dia hafal dada dan hafal kitab. Kemudian dia selalu apa? Menjaga kitabnya dan menceritakan atau meriwayatkan dari kitabnya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menumpulkan kedua hafalan dada dan kitab. Dan beliau senantiasa ketika ingin meriwayatkan dari kitabnya, bukan dari hafalnya. Walaupun hafalnya luar biasa, tapi kesalahan kepada hafalnya lebih dekat kepada apa? Kesalahan kitabnya. Khalas? Ini yang kedua. Tayyib. Macam yang kedua, macam dabt berdasarkan berawi. Berdasarkan apa? Berawi. Ada banyak macam. Ketika berawi, ada banyak macam. Yang kedua mutlak. Yang kedua muqayyad. Ini berdasarkan apa? Berawi. Khalas? Ada berawi hafalnya secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Kapan aja, dari apa aja, dari hafalnya, dari dadanya, atau dari kitabnya, dia menceritakan, semuanya sama-sama. Tidak ada masalah. Sejak dia mulai bertahdis sampai dia mati, hafalnya kuat, tidak ada masalah. Ada banyak seperti ini, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Al-Imam, banyak berawi seperti ini, hafalnya secara mutlak. Tapi bukan yang paling banyak. Yang lebih banyak yang secara muqayyad. Dan banyak hadis dhaif karena masalah apa? Hafalan muqayyad. Muqayyad terikat. Terikat dengan apa? Ada dengan buku, ada dengan dada saja, ada dengan masa, zaman, ada dengan negeri, ada dengan ilmu, ada dengan tambat. Kita harus mengetahui ini. Mutlak artinya setiap zaman, setiap masa, setiap tambat, setiap guru hafalnya secara mutlak dari semua gurunya bagus, dari dadanya atau kitabnya bagus, setiap masanya dari dia bimuda atau dia sudah tua semuanya bagus, tidak berubah sama sekali. Ini tidak ada masalah sama sekali. Masalah di sini ikhwani yang muqayyad, yang terikat. Terikat dengan yang pertama dada. Artinya apa? Dia hanya hafal di dalam hatinya saja. Tidak mempunyai kitab. Halas? Tidak mempunyai kitab. Ini masalah. Masalah kenapa? Karena kesalahan dada lebih banyak daripada kesalahan di dalam kitab. Atau muqayyad dengan apa? Kitab. Muqayyad dengan kitab artinya ketika dia meriwayatkan sebuah hadis dari hafalnya, masalah. Kerana dia tidak hafal di dalam dada. Hafalnya di dalam apa? Kitab saja. Ketika dia meriwayatkan dari dada,
Sedangkan hafalnya hanya terikat dengan kitab, hadisnya dhaif. Bagaimana kita mengetahui ini? Kitab-kitab Jarh wa Ta'dil tidak membiarkan sedikit pun dari keadaan perawi. Supaya engkau bangga-bangga bagaimana Allah menjaga satu hadis saja yang engkau, Masya Allah, niamat dengan kondisi bagus sekali. Faham? Beberapa perawi sudah cabik. Beberapa orang ahli tahqiq, ahli hadis sudah meneliti hadis ini. Luar biasa ikhwan. Wallahi luar biasa. Sehingga orang kafir iri kita terhadap ilmu hadis ini. Dia berkata harus para muslimin ini berbangga-bangga dengan ilmu hadis mereka. Karena mereka tidak memiliki ilmu hadis sama sekali. Baik. Ini yang muqayyad dengan yang pertama dengan dada, yang kedua dengan kitab. Yang ketiga dengan apa? Masa. Zaman. Apa artinya? Artinya ada banyak orang di awal umurnya hafalnya kuat. Mungkin terjadi masalah untuk mereka. Rumahnya terbakar, buku-bukunya sudah terbakar. Anaknya masalah sudah meninggal dunia, sudah terjadi musibah untuknya. Musibah ini pengaruh apa? Akalnya, hafalnya sudah berubah. Atau dia sudah masuk usia, umurnya sudah 80, 90, tidak mengerti atau tidak bisa fokus untuk seperti dia fokus dulu. Tidak, dia sudah berubah semuanya. Paham? Ini namanya hadis al-mukhtalit. Mukhtalit artinya hafalannya tercampur. Hafalnya yang lama lebih kuat daripada hafalnya yang sekarang. Tapi ulama lakukan apa? Ketika orang hafalnya dulu bagus, hafalnya sekarang tidak bagus. Apakah ulama menolak semua hadisnya? Ini haram, tidak boleh. Kita menzalimi beliau. Apakah ulama menerima semua hadisnya? Tidak boleh. Artinya kita akan masuk ke dalam hadis Nabi yang tidak sahih. Tidak boleh. Tapi ulama lakukan apa? Ulama melihat dia dulu hafalnya kuat. Faham? Sebelum dia meninggal dunia, 10 tahun meninggal dunia, sebelumnya dia sudah tercampur hafalnya. Ulama berkata kita harus mengetahui siapa aja yang mendengar dia dan menerima hadisnya sebelum 10 tahun ini. Mereka menambil hadis ini. Hadis ini sah. Ketika di dalam 10 tahun yang hafalnya sudah berubah, hadis ini dhaif. Oke? Artinya kita kembali kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ulama Jarh wa Ta'dil berkata, murid ini sudah dengar beliau ketika hafalan beliau kuat. Murid ini mendengar beliau ketika hafalan beliau sudah 5. Sudah jelas? Jelas atau tidak? Jelas. Tapi ketika ulama Jarh wa Ta'dil tidak membedakan, tidak menjelaskan siapa yang meriwayatkan dari beliau dulu dan siapa yang meriwayatkan sekarang, ulama berkata kita menolak semua hadisnya. Karena ketika ada kemungkinan ihtimal, kita langsung berhenti. Tidak boleh ada kemungkinan di dalam hadis Nabi SAW. Ketika ada kerugian walaupun 1%, kita menolak, berhenti, tidak menerima. Walaupun dahulu hafalnya kuat. Paham? Berawi dahulu hafalnya kuat. Kemudian tiba-tiba terjadi masalah untuk dia atau sudah masuk usia, hafalannya berubah. Ulama sudah menjelaskan siapa yang dengar murid beliau yang dahulu, mereka menerima. Yang sekarang mereka menolak. Ulama tidak menjelaskan siapa yang dahulu, siapa yang sekarang, ulama akan apa? Menolak atau menerima? Menolak. Oke? Ini namanya mukhtalit. Namanya mukhtalit. Yang keempat, dengan negeri atau dengan kota. Artinya ulama berkata ada banyak berawi ketika di dalam kota beliau hafalnya kuat. Ketika dia pergi ke kota lain hafalnya 5. Seperti salah satu berawi besar, hafalnya luar biasa, namanya Imam Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid ini salah satu imam besar dari kalangan tabi'in. Beliau dari negeri Basrah, kemudian beliau pergi ke Yaman, kemudian beliau tinggal di Yaman selama-lamanya sampai dia meninggal dunia. Tapi ibunya berada di negeri Basrah.
di Iraq. Lalu beliau rindu mau silaturahim, beliau berjalan ke Al-Basrah supaya menunjuni ibunya. Kemudian ahli hadis ketika mengetahui ada seorang berawi atau ahli hadis datang, mereka semuanya terkumpul badannya. Faham? Lalu ahli hadis menumpulkan di hadapan Al-Imam Ma'mar ibn Rashid. Wahai Imam, hadisna, ceritakanlah kepada kita. Al-Imam Ma'mar ibn Rashid tidak mempunyai kitab karena dia hanya mau menunjuni ibunya saja. Lalu beliau menolak. Akhirnya karena mereka terus ingin kepada beliau, beliau duduk dan bertahdis kepada mereka, menceritakan hadis-hadis kepada mereka dari hafalnya. Dan hafalnya tidak kuat seperti kitabnya. Lalu ulama berkata, hadis Ma'mar ibn Rashid di dalam Basrah dhaif. Ketika di dalam Yaman sahih. Bagaimana kita tahu? Dari murid. Ketika murid ini berasal Basrah, artinya, dan dia meriwayatkan dari Ma'mar, artinya dhaif. Ketika murid ini dari Yaman, paham? Dan riwayat dari Ma'mar, artinya hadisnya apa? Sahih. Hai ikhwani, ini yang terikat dengan apa? Negeri atau tempat atau kota. Ada banyak berawi seperti ini. Artinya kita harus tahu hafalnya kuat di mana dan dhaif di mana. Seperti Abdurrahman ibn Zakwan. Ada banyak. Taib. Yang kelima, dengan ilmu. Terikat dengan ilmu. Artinya berawi ini hafalnya kuat di dalam ilmu yang tertentu. Ilmu yang lain dia tidak fuduli. Seperti apa? Seperti Al-Imam Muhammad bin Ishaq ibn Yasar. Muhammad bin Ishaq menulis kitab Sirah. Orang terkenal, orang yang mempelajari sirah nabawiyah, ada sirah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ini salah satu imam di dalam ilmu sirah nabawiyah. Dia hanya hidup untuk menumpulkan hadis-hadis Nabi dalam sirah nabawiyah. Peran Rasulullah SAW bagaimana, Rasulullah SAW sudah kediaman sama siapa, memerangi siapa, semua sirah nabawiyah beliau sudah menumpulkan. Sambil ini ketika beliau dengar hadis dalam fiqh, di dalam aqidah, beliau juga tulis. Tapi beliau hafalnya kuat di dalam ilmu sirah saja. Ulama berkata ketika beliau hadis beliau di dalam sirah, kita menerima hadisnya kuat. Ketika di dalam hukum-hukum, artinya fiqh, hadisnya limah. Karena beliau tidak fuduli, tidak selalu menulan-ulan, tidak selalu menghafal kuat hadis yang selain hadis sirah. Karena hadisnya atau hafalnya terikat dengan ilmu. Ikhwani, artinya kita harus mengetahui rawi ini hafalnya secara mutlak atau secara terikat. Mutlak tidak ada masalah. Kalau terikat kita harus mencari biografi beliau bukan dari satu buku atau dua buku atau 5 atau 10. Dari semua buku jarh dan ta'dil, semua imam-imam jarh dan ta'dil, bagaimana mereka mencerita tentang rawi ini, lalu kita menumpulkan semua biografi beliau, karena tidak ada satu buku menumpulkan semuanya. Kita harus kembali kepada semua kitab-kitab jarh dan ta'dil terhadap setiap berawi. Karena itu ikhwani, tidak setiap orang bisa sabar terhadap ilmu hadis. Ketika ilmu akidah mudah sekali. Orang mungkin selesai 10 buku, yang ummahat, yang ibu buku akidah, dia sudah jadi alim besar di dalam ilmu akidah. Fiqh juga seperti ini. Ketika ilmu hadis tidak. Ilmu hadis ini setiap dia hidup sampai dia meninggal, dia ada belajaran baru. Tidak ada batasan untuk belajarannya. Karena setiap hadis dia harus meneliti hadis ini secara detail, berawi, sanadnya, hafalnya, keadaannya, semuanya dalam setiap sanad-sanad dan hadis-hadis. Paham ikhwani? Taib. Ini namanya syarat yang kedua, yaitu dabtur rawi. Dabtur rawi, hafalan berawi. Dan dabtur ini ada dua bagian. Ada terikat dengan riwayat, ada terikat dengan berawi. Dan riwayat ada hafalan dada. Riwayat ini berada di mana? Di dalam dadanya atau kitabnya. Dan macam dabt berdasarkan berawi.
yaitu ada secara mutlak, ada secara muqayyad. Ada yang ingin bertanya tentang masalah ini? Ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Berkaitan dengan masalah dhabt. Ana lupa. Ada dhabt terikat dengan syekh. Dengan apa? Syekh. Apa artinya syekh? Artinya dia mulazama sama seorang syekh masalan 20 tahun. Dulu mulazama begitu. Mulazama mungkin 20 tahun, mungkin 10, mungkin 30 tahun. Dia tidak berpisah dari gurunya kecuali gurunya sudah meninggal dunia. Seperti Al-Imam Syafi'i sama Imam Malik. Al-Imam Syafi'i mulazama sama Imam Malik tidak berpisah dari majlis Malik kecuali Malik sudah meninggal dunia. Al-Imam Al-Humaydi, guru Al-Imam Al-Bukhari dan Ahmad bin Hanbal, tidak berpisah dari majlis Sufyan bin Uyainah kecuali Ibn Uyainah sudah meninggal dunia. Begitu ikhwani mulazama di zaman dahulu. Di zaman sekarang, seorang murid ingin mulazamah 2 tahun, khalas, dan ingin sertifikat untuk dia mau keluar jadi muhaddis. Wallahi walaupun jadi muhaddis untuk niyamu tidak menerima engkau. Faham? Harus umur engkau berada di dalam ilmu ini. Min abadi untuk ilmu ini. Faham? Berjuang secara benar-benar. Setiap detik engkau berjuang, akhirnya insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menegukkan kedudukan anda. Idan, jadi yang terikat dengan syekh, dia hafalnya terikat dengan seorang syekh saja. Dengan yang lain hafalnya 5. Atau hafalnya 5 dengan satu syekh saja. Dan kuat dengan yang lain. Seperti Hashim bin Bashir. Hashim bin Bashir hafalnya kuat. Tapi beliau datang ke Imam Az-Zuhri dan tulis banyak hadis dari Imam Az-Zuhri. Ketika beliau kembali ke negerinya, beliau di tepi sungai atau laut, ada udara banyak. Kemudian udara ini sudah membawa apa? Kertas-kertasnya di dalam laut. Angin, afwan. Kemudian beliau belum hafal kuat hadis-hadis ini. Setelah itu beliau kembali ke negerinya, beliau bertahdis dari siapa? Dari Imam Az-Zuhri, dari hafalnya yang belum kuat. Artinya hadisnya dari Az-Zuhri 5. Tapi guru yang lain kuat. Paham? Ini namanya terikat dengan apa? Dengan seorang syekh. Mungkin hanya hafal dari satu syekh saja, hafalnya 5 dari yang lain, atau hafalnya 5 dari satu syekh saja dan kuat dari yang lain. Wallahu a'lam. Ini tentang masalah dhabt rawi. Syarat yang kedua, hafalan setiap rawi di dalam sanad. Ada yang ingin bertanya tentang masalah ini? Silakan, Pak. Maksud dengan kitab yang ada dasar hadisnya dari gurunya langsung. Al-Imam Al-Bukhari hafalnya luar biasa ikhwani. Dia duduk di hadapan seorang syekh 1 minggu 2 minggu tidak tulis apapun, hanya duduk seperti ini saja. Gurunya teman-temannya semuanya sibuk untuk menulis. Lalu mereka melihat Bukhari duduk seperti Ustaz Adi. Mereka sibuk sekali. Setelah 1 minggu mereka berkata, wahai Muhammad, engkau berjalan dari negeri engkau sampai Basrah, tidak tulis satu hadis saja. Apakah rihlah anta sia-sia? Anta bayangkan waktu dan harta dan semuanya, faham? Dan dia meninggalkan keluarganya, semuanya ini sangat sulit ikhwani. Lalu beliau berkata kepada mereka, apakah kalian menira bahwasannya rihlah saya sia-sia? Aku hafal apa yang kalian sudah tulis, dan hafalan saya lebih kuat daripada apa yang engkau tulis. Oh, ayo, setur hafalan anta. Beliau ulang dari hafalan beliau hadis-hadis, mereka melihat bukunya, ternyata ada yang tertinggal dari apa yang mereka menulis. Tunggu Bukhari. Lalu mereka apa? Mereka perbaiki hafalan mereka. Hafalan Bukhari ini luar biasa, tinggi sekali ikhwani, tinggi sekali. Dan insya Allah saya sudah sepakat sama Buya Adi hafizahullah ta'ala tentang insyaAllah daurah yang berikutnya akan terhadap biografi para ulama-ulama yang
yang kuat sekali di dalam agama Islam. Termasuk Imam Arba'ah, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. Kemudian para ulama hadis, mungkin kita ambil imbat lagi dari para ulama hadis, termasuk Al-Imam Al-Bukhari insyaAllah. Kita akan bikin ini daurah 1 hari juga setelah daurah ini. Karena ini hak mereka atas kita. Seperti kita belajar ilmu hadis, yang membuat ilmu hadis ini mereka. Mereka yang membuat ilmu hadis ini. Kita harus tahu biografi mereka bagaimana, hafalan mereka bagaimana, berjuang mereka bagaimana, bagaimana mereka berjuang dari negeri ini ke negeri itu. Faham? Ini hal luar biasa ikhwani. Faham? InsyaAllah ini mungkin kalau Allah mudahkan, antum ingin panitia masjid setuju insyaAllah, mungkin kita bikin ini di bulan berikutnya, insyaAllah di tempat ini. Bahasan 1 hari terhadap biografi para ulama yang jujur di dalam agama ini, yang kuat sekali ilmu mereka. Taib. Ini masalah dhabtu. Kita masuk ke dalam syarat yang ketiga. Masuk? Masih berapa? 15. 15. Naam. Silakan. Al-mubham. Naam. Muhmal. Al-muhmal. Bagaimana kita bisa membedakan atau mengetahui perawi yang mubham atau muhmal? Muhmal. Perawi yang muhmal seperti murid berkata setelah menceritakan kepada saya Sufyan, dan dia memiliki ada 5 namanya Sufyan. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Bagaimana saya bisa mengetahui? Ada beberapa cara. Ketika semuanya gagal, saya berhenti, tidak menerima hadis ini. Cara yang pertama dengan gurunya, guru Sufyan ini. Saya murid Sufyan. Saya berkata, haddatsani Sufyan, dari Sufyan. Taib. Saya memiliki ada 5 guru namanya Sufyan. Cara yang pertama untuk saya mengetahui mana Sufyan ini, apakah saya Abul Hasan ini ada mulazamah yang sangat panjang antara seorang di antara 5 Sufyan ini? Contoh, ada Sufyan ibn Adi, saya mulazamah sama beliau 50 tahun. Artinya senantiasa saya akan bani hadis saya dari Sufyan, yaitu Ibn Adi. Harus ketika ada anak baru namanya Sufyan. Paham? Sufyan ibn Adi, karena ada namanya Al-Bukhari, anak beliau. Betul? Alas, karena saya mulazamah banyak sama Sufyan ibn Adi rahimahullah, paham? Saya senantiasa berkata haddatsani Sufyan atau dari Sufyan. Tidak tidak sebut gelar beliau atau nama beliau atau kunya beliau. Paham? Ini cara yang pertama. Ketika tidak ada, hadis saya dari semua sama-sama, faham? Dari guru Sufyan. Guru Sufyan ini mempunyai guru dalam sanad. Saya melihat guru. Apakah 5 Sufyan ini mempunyai 1 guru ini atau hanya 1 saja? Boleh jadi ada 1 Sufyan ini yang mempunyai salah 1 guru ini saja. Yang lain tidak dengar dari guru ini. Artinya ini Sufyan yang telah dengar dari seorang guru ini tertentu. Artinya ada banyak cara. Faham? Ini bukan tempatnya. Ini hanya secara ringkasan saja ikhwani. Oke? Baik. Kita masuk ke dalam syarat yang ketiga. Halaman 81 ya. Yaitu ittisal sanad. Ittisal sanad. Apa artinya ittisal sanad? Artinya setiap rawi harus dengar dari gurunya dan muridnya dengar langsung darinya. Artinya ada berawi, ada 2, ada 3. Rawi ini harus dengar dari yang kedua, betul? Langsung. Yang kedua harus dengar dari yang ketiga. Oke, ikhwani? Harus setiap rawi dengar dari yang berikutnya secara langsung. Karena ada banyak gaya di sini. Banyak berawi main di dalam masalah ini. Paham? Ini namanya tersambung sanad atau terputus. Sanad tersambung atau terputus. Ini salah satu syarat yang kuat. Karena banyak rawi main di dalam masalah apakah dengar dari gurunya atau tidak.
atau dia burak-burak dengar dari gurunya ini. Taban kalau burak-burak atau dia main, tidak bisa dia main atas ahli hadis. Alhamdulillah, ahli hadis berjuang kukuh di dalam tilah hadis Nabi SAW. Apapun tidak termasuk, mereka menolak. Apapun yang sahih, mereka menerima. Taib. Ittisal sanad artinya setiap rawi harus mendengar langsung dari gurunya dan muridnya dengar langsung darinya. Tidak ada sanad yang terputus. Oke, ikhwani? Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, artinya setiap rawi harus menemui gurunya. Betul atau tidak? Tidak ada telepon. Di waktu ini tidak ada habi, kan? Faham? Atau tidak melalui bermimpi. Ada orang bermimpi berkata, Allah sudah bicara sama saya tadi malam begitu dan begini. Ah, Allah, langsung. Ya, langsung. Masya Allah. Ini tidak terjadi untuk Abu Bakar, terjadi untukmu. Engkau tidak tahu apa syarat tahara, apa syarat salah. Allah akan turun dan datang ke mimpi engkau dan cerita kepada engkau, ini bukan Allah, ini syaitan. Demi Allah. Paham? Artinya setiap perawi harus menemui langsung sama gurunya. Dan gurunya menemui langsung sama gurunya. Dari masalah Al-Bukhari sampai Nabi SAW tidak ada putus antara yang A kemudian yang B. Ini yang tinggi sekali, ikhwani. Dan banyak hadis dhaif muncul di dalam masalah apa? Masalah ini, masalah antara rawi dan perawi. Karena ada namanya adat tahammul. Adat yani Adat itu menyampaikan. ya? Adat Cara cara dia menyampaikan namanya adat. Contoh masalah, contoh. Ini namanya Al-Bukhari. Di sini Nabi SAW. Di sini Umar, afwan. Di sini Sa'id bin apa itu ya? Sa'id bin Musayyib. Alas? Di sini Zuhri, di sini Malik. Alas? Di sini Imam Malik. Ini salah satu sanad. Oke, ikhwani? Baik. Kita harus meyakini apakah ini sahabat Nabi atau tidak. Ketika sahabat Nabi artinya apa? Sudah dengar langsung dari Nabi, tidak ada masalah, betul? Baik. Kita harus mengetahui perawi ini namanya Sa'id bin Musayyib. Apakah sudah dengar langsung dari Umar atau tidak? Paham? Kemudian Zuhri sudah bertemu langsung sama Sa'id bin Musayyib atau tidak? Kemudian Al-Imam Malik sudah dengar langsung dari Zuhri atau tidak? Harus kita meyakini ini dalam setiap sanad. Setiap apa? Sanad. Saya meneliti hadis ini, saya melihat Sa'id bin Musayyib hanya dengar dari Umar beberapa hadis saja. Tapi beliau banyak hadis berkata dari Umar bin Khattab, dari bahasa Arab an. Kalimat an ini buat banyak masalah untuk ahli hadis. Karena ada banyak orang bermain di dalam masalah apa? An, tidak jelas. Ini baru kita bisa berkata apa? Ini manhaj tidak jelas. Kata an ini. Karena yang mau main di dalam masalah ini. Paham? Yang kuat berkata apa? Haddasana. Telah menceritakan kepada saya atau kepada kita. Ini hal yang lain. Yang mau main berkata apa? An. Ini buat kita ahli hadis apa? Cabai sekali. Dan untuk selesai sebuah hadis yang ada an, mungkin beberapa hari untuk kita meyakini semua sanad tersembun, bukan terputus. Oke, ini namanya ikhwani apa? Namanya kenapa ulama membuat syarat ittisal sanad? Supaya kita kalau ada sanad di sini terputus masalan, kita tidak tahu siapa yang sudah terjatuh. Tidak tahu. Boleh jadi orang yang terjatuh hafalnya 5 atau falsu atau orang kazzab, berdusta, betul atau tidak?
Ketika ada kemungkinan masuk, artinya kita apa? Langsung berhenti. Paham? Ketika sanad terputus, artinya ada banyak kemungkinan terjadi. Langsung kita berhenti. Oleh karena itu ulama membuat syarat ini, setiap perawi dengar langsung dari gurunya, paham? Dengan cara, namanya cara yang jelas. Supaya kita meyakini tidak ada yang terjatuh di dalam sanad. Ketika Malik ini tidak dengar langsung dari Zuhri, Zuhri ini memiliki banyak murid yang hafalnya 5 atau palsu. Boleh jadi orang yang terjatuh hafalnya 5 atau palsu. Bagaimana saya menerima hadis yang sanadnya terputus? Tidak boleh. Oleh karena itu ulama menegaskan sekali dari masalah apa? Sanad yang terputus dan sanad yang 5. Oke, ikhwani? Oke? Sudah jelas ini? Sudah jelas? Alhamdulillah. Baik. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat, al-khuluw min al-ilal mu'assirah. Selamat dari ilal mu'assirah. Selamat dari cacat yang membahayakan hadis atau menjadikan hadisnya ini tertolak. Namanya illah. Dan ini seperti ana sudah sampaikan dahulu, ini ilmu yang paling sulit dan paling mulia dan paling agung di dalam ilmu semua dunia. Yang bisa menguasai ilmu ini, dia menguasai semua ilmu syariah, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tafsir, semua ilmu ilal. Selamat dari ilal muassirah, dari cacat. Illah artinya penyakit atau cacat di dalam hadis. Oke? Illah. Selamat dari illah muassirah. Taib, apa artinya illah ikhwani? Illah ada illah secara zahir, ada illah secara sembunyi. Illah secara zahir artinya setiap orang yang baru belajar ilmu hadis bisa mengetahui. Artinya mungkin di dalam sanad ada rawi kazzab, rawi hafalnya 5. Ini secara zahir. Paham? Kita bisa melihat hadis secara zahir, ini ada illah di dalam hadis ini. Tidak butuh kita banyak bekerjaan. Mungkin ada satu hadis ambil dari saya 3 minggu. Satu hadis saja. 3 minggu ini saya hanya membiarkan buku dan semuanya untuk salat atau makan atau minum saja. Artinya mungkin minimal 18 jam di dalam pustaka untuk saya mentahqiq ini selama 3 minggu. Satu hadis saja. Faham? Untuk apa? Untuk illah. Artinya illah di dalamnya tersembunyi, tidak secara zahir. Ini illah secara zahir, ini illah sembunyi. Sembunyi ini hanya yang bisa mengetahuinya ulama hadis, ulama ilal. Bukan orang hanya yang belajar ilmu mustalah atau ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu takhrij saja, tidak. Harus meneliti, menguasai ilmu ilal. Oke? Supaya mengetahui illah ini tersembunyi. Seperti apa illah tersembunyi? Seperti sanad terputus. Seperti kita insyaAllah akan jelas di dalam hadis-hadis dhaif. Kita akan tahu ini illah sembunyi atau ini illah yang secara zahir. Ini wallahu alam ikhwani. Syarat hadis yang sahih insyaallah Buya Adi akan sampaikan secara rinci kepada kalian di 5 menit yang di depan insyaallah. Baik, bismillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saya meringkas apa yang telah disampaikan oleh Syekh di bagian sesi yang kedua ini. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Syekh bahwa khabar ahad itu terbagi kepada 2, ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima itu adalah khabar ahad yang memenuhi syarat dan yang diistilahkan dengan syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih. Ada berapa syarat hadis sahih? Ada 4. Yang pertama adalah adalatur ruwah. Adalatur ruwah. Artinya perawinya adil. Kapan seorang perawi dikatakan adil? Ketika dia bertakwa dan menjaga apa?
muru'ah, harga dirinya. Ketika dia bertakwa kepada Allah dan dia menjaga muru'ahnya, harga dirinya, ya, di tengah-tengah manusia. Kenapa disyaratkan keadilan, yang itu adalah ketakwaan dan muru'ah? Bapak Ibu bisa baca itu di halaman 62. Tujuannya agar hadis yang dia sampaikan aman dari kedustaan, karena dia memiliki apa? Ketakwaan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh, takwa itu tempatnya di mana? Di hati. Yang muncul karena rasa kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menghalanginya untuk berdusta atas nama siapa? Atas nama Rasulullah SAW. Dan kenapa dia harus memiliki muru'ah? Agar hadis yang disampaikan kepada manusia bisa diterima. Karena dia memiliki apa? Muru'ah. Tapi kalau dia tidak memiliki muru'ah, orang-orang tidak akan mau menerima apa? Hadis yang dia sampaikan. Maka seorang rawi mesti adil, ya, mesti adil. Kemudian berkaitan dengan masalah adil ini adalah turruah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Syekh membagi kepada 3 bagian. Ada yang jelas keadilannya, ada yang tidak dapat dipastikan keadilannya. Yang tidak dapat dipastikan keadilannya, maka mereka terbagi kepada beberapa kelompok. Ada al-kadzab, muttaham bil kadzab, sarikul hadis, fasik, dan apa? Mubtadi' ahli bid'ah. Ada yang tidak diketahui keadaannya. Kalau tadi itu separuh-separuh, ya. Afwan, ada yang memiliki keadilan, ada yang tidak memiliki keadilan, ada yang ketiga ini tidak diketahui keadaannya. Diistilahkan dengan istilah apa? Majhul. Majhul itu artinya apa? Tidak diketahui. Majhul, tidak diketahui. Nah, majhul ini pun dibagi. Ada yang tidak diketahui orangnya siapa, ada yang tidak diketahui orangnya tahu tapi keadaannya kayak gimana, dia adil atau tidak, ya. Kemudian ada yang muhmal seperti yang dicontohkan tadi, dia meriwayatkan hadis dari Sufyan. Sufyan ini gurunya yang bernama Sufyan ada 3 atau 5. Sufyan yang mana ini namanya apa? Muhmal. Ada yang mubham. Mubham ini samar ketika dia mengatakan telah menyampaikan hadis kepadaku seorang laki-laki. Laki-laki siapa? Atau telah menyampaikan hadis kepadaku seorang guru. Guru siapa? Ini namanya apa? Mubham. Kemudian syarat yang kedua adalah dhabtur ruwah. Dhabt itu artinya secara bahasa adalah tepat, akurat, kuat. Tepat, akurat, kuat secara bahasa. Nah, kalau ketemu di dalam ilmu hadis, maka yang dimaksud di sini ketepatannya, ya, atau kekuatannya di dalam hafalan dan di dalam apa? Tulisan. Ya, makanya Syekh tadi menyebutkan dhabat itu ada 2, ada dhabat sadar, dada, hafalan, ada dhabat keakuratan dia di dalam apa? Kitab, menulis, ya. Itu nanti bisa dilihat. Kemudian dhabat ini pun dibagi kepada 2. Ada dhabat yang mutlak, ini nggak dikeragui lagi hadisnya, ya. Kapanpun, dimanapun dia bisa apa? Mengeluarkan hadis yang ada pada dirinya. Ada yang dhabat apa? Muqayyad. Muqayyad itu macam-macam. Ada kitab, ada masa zaman, ada syekh, ada tempat, ada ilmu dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat nanti. Kemudian syarat yang ketiga apa? Ittisalus sanad. Ittisalus sanad itu maksudnya apa? Sanad hadis itu bersambung. Sanad hadis itu apa? Bersambung. Lawannya apa? Inqita'us sanad. Sanadnya terputus. Maka seorang muhaddits harus mencari tahu ini sanad, maksudnya mata rantai perawi hadis ini bersambung atau tidak. Artinya dari satu rawi ke rawi berikutnya itu bertemu atau tidak. Mesti dicek semuanya itu. Ya, kalau sekiranya ada yang tidak ketemu berarti sanadnya apa? Terputus. Syekh di dalam kitabnya juga menjelaskan macam-macam cara seseorang dikatakan dia bertemu dengan gurunya atau dia diizinkan untuk menyampaikan hadis. Kemudian syarat yang terakhir yang tadi barusan dijelaskan oleh Syekh adalah apa? Al-khulu minal ilalil mu'athirah. Selamat dari illah, cacat, sakit yang akan mempengaruhi kesahihan hadis, ya. Selamat dari illah. Nah, illah ini ada yang zahir, tampak jelas, ada yang apa?
khafi tersembunyi. Nah, ada yang khafi tersembunyi. Mungkin itu saja Bapak Ibu hadirin hadirat, dan itu yang harus Bapak Ibu ingat. Syarat hadis sahih ada berapa? 4. Yang pertama tadi apa? Ini yang nggak bisa jawab nggak boleh makan nih. Pertama apa? Ada alatur ruwah. Yang kedua, dhabtur ruwah. Yang ketiga, ittisalus sanad. Yang keempat, al-khulu, ya selamat dari illah. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran Syekh dan Ustadz tadi.